Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 101. Tiba-tiba langkah mereka menjadi semakin cepat tanpa mereka sengaja. Mereka ingin segera sampai untuk melihat apa yang telah terjadi dan ingin segera bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Sanak keluarga dan tetangga-tetangga yang baik hati. Ketika mereka menginjakkan kaki mereka di pusat pemerintahan Pamingit itu, Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora menjadi terkejut. Beberapa buah rumah hancur terbakar dan beberapa lagi menjadi porak-poranda. Beginikah Pamingit sekarang, keluh Nyai Ageng Lembu Sora. Tetapi itu hanya bekas-bekas keganasan mereka, orang-orang dari segerombolan hitam, Bibi, sahut Arya, sedang orang-orang itu sendiri kini sudah dibinasakan. Tidakkah mereka akan datang mengganggu lagi? Tanya Nyai Ageng Lembu Sora. Tidak Bibi. Mudah-mudahan tidak. Tuhan akan melindungi kita selama kita berada di atas kebenaran, jawab Arya. Namun di dalam hatinya ia meneruskan, kebenaran dalam firman-firman Tuhan, bukan kebenaran dalam tafsiran kita masing-masing, sebab akan berlipat-lipatlah dosa kita kalau kita mengaburkan batas antara kebenaran sejati dengan kebenaran yang sekadar menguntungkan kita sendiri. Beberapa orang Pamingit yang melihat kedatangan mereka menjadi saling berbisik, itulah, Nyai Ageng Lembu Sora telah kembali. Dan jawab yang lain, syukurlah kalau Nyai Ageng selamat. Tak ada kabar beritanya selama ini, kemana Nyai Ageng pergi. Dan beberapa orang kemudian menemuinya di perjalanan itu sambil membungkuk-bungkuk mengucapkan selamat. Nyai Ageng Lembu Sora menyambut salam itu dengan senyum yang tulus. Senyum yang memancarkan kegembiraan hatinya serta pertanyaan syukur bahwa ia masih sempat bertemu dengan mereka. Ketika mereka menginjak halaman rumah Nyai Ageng Lembu Sora, di hadapan alun-alun yang tak begitu luas sekali lagi hati mereka melonjak. Nyai Ageng Lembu Sora bahkan menjadi terpaku di regol halaman. Rumah itu telah hancur menjadi abu. Tinggal beberapa bagiannya yang masih tersisa dan roboh berserak-serakan. Dengan menekankan tangan di dadanya, terdengarlah ia bergumam, ya ampun. Malapetaka telah menimpa Pamingit. Dan di dalam hatinya Nyai Ageng Lembu Sora itu berkata, aku telah mencoba mencegah Ki Ageng supaya tidak terlalu memanjakan nafsu, namun agaknya tak dihiraukannya. Sekarang hukuman Tuhan telah menimpa keluarga Pamingit. Ia menjadi terkejut ketika Arya berkata, Bibi, Eyang dan beberapa orang lain berada di banjar desa sebelah. Marilah kita pergi ke sana. Bibinya tidak menyahut. Namun tampak dari matanya sebutir air mata yang menetes. Maka pergilah mereka bersama-sama ke banjar desa, yang ditempati untuk sementara waktu oleh para pemimpin Pamingit. Ketika mereka sampai di banjar itu, ternyata beberapa orang telah berada pula di sana. Di antara mereka, Arya melihat pula ayahnya, Gajah Sora. Kedatangan mereka itu ternyata telah menarik perhatian. Semua orang mengangkat wajahnya dan bergumam di dalam hati mereka. Itulah mereka datang. Yang paling terkejut di antara mereka justru Nyai Ageng Gajah Sora. Seperti orang bermimpi ia melihat suaminya, Ki Ageng Gajah Sora duduk di antara beberapa orang itu. Beberapa kali ia mengedipkan matanya, namun yang ditatapnya itu masih tetap berada di tempatnya. Bahkan tiba-tiba Gajah Sora pun berdiri. Telah sekian lama ia menahan keinginannya untuk mengetahui keselamatan istrinya. Dan sekarang istrinya itu datang. Karena itu maka ia pun segera melangkah ke pintu menyongsong kedatangan istrinya itu. Dada Nyai Ageng Gajah Sora benar-benar bergoncang. Yang berdiri di muka pintu itu adalah suaminya. Bukan dalam mimpi. Baru saja hatinya melonjak-lonjak karena anaknya yang hilang telah kembali kepadanya. Sekarang tiba-tiba suaminya yang pergi lebih dahulu dari anaknya, berdiri pula di hadapannya. Meskipun demikian antara percaya dan tidak, Nyai Ageng berdesis, Arya, apakah itu benar ayahmu? Ya, Ibu. Itulah ayah Gajah Sora, jawab Arya perlahan-lahan. Nyai Ageng Gajah Sora tak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia pun segera berlari dan bersimpuh di kaki suaminya sambil menangis sejadi-jadinya. Sekali lagi dada Mahesa Jenar seperti diguncang. Seorang istri yang setia telah menemukan suaminya kembali. Di Banyu Biru, ketika Gajah Sora itu datang bersamanya dari Gunung Tidar, Mahesa Jenar melihat Nyai Ageng Gajah Sora menerima kedatangan suaminya dengan membersihkan kakinya dengan air dingin yang jernih.
Pada saat itu ia telah berangan-angan, alangkah sejuknya penerimaan yang demikian itu di hati suaminya. Sekarang Nyai Ageng Gajah Sora tidak saja membasuh kaki suaminya dengan air yang bening, tetapi ia telah membasuhnya dengan air mata. Ki Ageng Gajah Sora pun menjadi terharu atas pertemuan itu. Untuk beberapa kali ia berdiam diri seperti patung dan membiarkan istrinya bersimpuh sambil menangis. Namun kemudian setelah ia tersadar dari pesona itu, diangkatnya istrinya supaya berdiri dan diajaknya ia masuk ke dalam banjar desa itu. Maka kemudian suasana banjar desa itu menjadi gembira dan mengharukan. Meskipun kadang-kadang Nyai Ageng Gajah Sora masih meneteskan air mata, namun air mata yang memancarkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukannya dengan anak dan sekaligus suaminya. Nyai Ageng Lembu Sora pun menjadi bergembira pula. Ia ikut bersyukur bersama kakak iparnya itu. Keluarga yang seakan-akan telah terpecah belah, kini mereka telah berkumpul kembali dalam suatu lingkungan yang bahagia. Namun meskipun demikian, hatinya menjadi kurang tentram. Suaminya tidak ada di antara mereka. Bahkan setelah mereka duduk beberapa saat pun, Ki Ageng Lembu Sora tidak juga menampakkan diri. Meskipun demikian, ia tidak sampai hati untuk menanyakannya. Tetapi Nyai Ageng Lembu Sora tidak dapat menghindarkan diri dari perasaan gelisah. Di dalam peperangan, dapat saja segalanya terjadi. Karena itu maka ia menjadi bercemas hati. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pamingit ke banjar desa itu. Kepada Wulungan yang duduk di dekat pintu, ia berkata, "Kakang Wulungan, adakah Angger Arya Salaka telah datang?" "Ya," jawab Wulungan, "belum terlalu lama." "Beserta Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora?" Orang itu berjalan pula. "Ya, beserta keduanya," jawab Wulungan pula. Orang itu berhenti sejenak, kemudian ia berkata pula perlahan-lahan, "Ki Ageng Lembu Sora minta mereka datang ke pondoknya. Ki Ageng tak dapat hadir di Banjar pagi ini." Wulungan mengerutkan keningnya. Ia sudah tahu kalau Sawung Sariti terluka. Karena itu ia tidak bertanya lebih lanjut. Sebab ia sudah menduga bahwa Nyai Ageng Lembu Sora belum diberitahukan akan hal ini. Karena itu ia berkata, "Baiklah, aku diberitahu akan hal ini." Karena itu ia berkata, "Baiklah, aku persilahkan Nyai Ageng Lembu Sora nanti segera datang." Setelah orang itu pergi, kecemasan benar-benar mencekam dada Nyai Ageng Lembu Sora. Dengan tergagap ia bertanya, "Kenapa dengan Ki Ageng Lembu Sora?" "Tidak apa-apa, Nyai," jawab Wulungan. "Ki Ageng Lembu Sora dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang harus diselesaikan di pondok Ki Ageng. Maka sebaiknya Nyai Ageng pergi ke sana. Marilah aku antarkan." Kemudian pandangan mata Wulungan pun beredar berkeliling, kepada Arya Salaka, Mahesa Jenar, Gajah Sora dan yang lain-lain, dengan melontarkan pertanyaan, bagaimanakah dengan Angger Arya Salaka dan yang lain. Arya Salaka dan Mahesa Jenar yang telah mengetahui keadaan Sawung Sariti pun segera menjawab hampir bersamaan, "Aku ikut serta." "Marilah," sahut Wulungan. Dan sesaat kemudian hampir semua orang di banjar desa itu pun pergi ke pondok Ki Ageng Lembu Sora yang tidak begitu jauh dari banjar desa itu. Nyai Ageng Lembu Sora, Nyai Ageng Gajah Sora sendiri, Mahesa Jenar dan Arya Salaka, diantar oleh Wulungan. Jarak yang hanya beberapa ratus tombak itu, bagi Nyai Ageng Lembu Sora terasa begitu panjangnya. Berbelit-belit lewat jalan-jalan sempit, di antara dinding-dinding batu halaman-halaman rumah yang sudah sangat dikenalnya. Rumah si Santa, rumah si Gersik, Dandang, Pekatik suaminya, dan rumah-rumah lain yang sering dilewatinya. Dan halaman-halaman rumah-rumah itu seakan-akan menjadi bertambah panjang. Jauh berlipat-lipat dari yang pernah dilihatnya sebelum terjadi peperangan. Beberapa saat kemudian sampailah mereka ke satu halaman yang sedang. Rumah itu pun pernah dilihatnya. Rumah Kinaripan. Disitulah Lembu Sora berada selama rumahnya sendiri belum dapat didiami. Nyai Ageng Lembu Sora menjadi semakin cemas ketika dari lubang pintu ia melihat beberapa orang berada di dalam rumah. Seakan-akan jarak yang terentang di hadapannya itu akan diloncatinya. Demikian Nyai Ageng Lembu Sora sampai di muka pintu, segera ia berlari masuk. Beberapa orang telah berada di ruangan itu. Dan ketika tiba-tiba matanya bertemu pandang dengan suaminya, terlontarlah dari bibirnya ungkapan kelegaan hatinya. "Oh,
Tetapi sesaat kemudian kembali dadanya berguncang ketika pandangan matanya terbanting di atas bil-bil bambu, di mana sesosok tubuh sedang berbaring, dikerumuni oleh beberapa orang. Mertuanya, Ki Ageng Soradipayana, seorang yang belum dikenalnya dan 2 orang gadis yang belum pernah dilihatnya pula. Ketika orang-orang itu melihat kehadirannya, segera mereka menduga bahwa itulah Nyai Ageng Lembusora, dan karena itu segera mereka menyibak. Barulah kemudian Nyai Ageng Lembusora melihat dengan jelas siapakah yang terbaring di atas bil-bil bambu itu. Anak laki-lakinya, Sawung Sariti. Sesaat ia menjadi terbungkam melihat tubuh yang pucat dan memejamkan mata itu. Tubuhnya menjadi gemetar, dan tiba-tiba ia memekik sambil berlari memeluk tubuh Sawung Sariti. "Sariti!" Terdengar suaranya meninggi dan kemudian kata-katanya hilang tenggelam dalam tangisnya yang meledak. Sawung Sariti mendengar jerit itu. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Ia masih merasa betapa mesra ibunya memeluk tubuhnya sambil membasahinya dengan air mata. "Ibu," desisnya perlahan-lahan. "Ger, kenapa kau?" tanya ibunya sambil menangis. Diciumnya kening anaknya beberapa kali. Tak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman keadaan itu. Semua orang menundukkan kepalanya. Sawung Sariti adalah satu-satunya anak Nyai Ageng Lembusora. Dan sekarang jiwa anak itu berada di ujung bahaya. Tetapi Sawung Sariti sendiri tersenyum dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi ia mencoba memandang semua orang yang hadir di ruangan itu. Ibunya, uanya, suami istri Ki Ageng dan Nyai Ageng Gajah Sora, ayahnya, eyangnya yang telah mendidiknya dengan tekun dan mengharapnya dapat menyelamatkan daerah ini dari terkaman orang-orang dari golongan hitam, Kebokanigara yang perkasa, yang telah mendukungnya sampai ke tempat ini, Mahesa Jenar yang mengagumkan, baik kekuatan jasmaniahnya maupun rohaniahnya, serta sifat-sifatnya yang sebagian menurun kepada muridnya Arya Salaka, Rara Wilis dan gadis lincah yang bernama Endang Widuri. Akhirnya ia melihat wajah kakek sepupunya itu, betapa sejuk dan lunak, selunak hati gurunya. Tiba-tiba terdengar bibirnya berdesis, "Kakang Arya, kemarilah." Suara itu perlahan sekali, tetapi karena bilik itu dicengkam oleh kesepian, Arya Salaka pun mendengar suara itu dengan jelas, bahkan ia menjadi terkejut karenanya. Seperti kehilangan kesadaran, ia melangkah maju dan berjongkok di samping bibinya. Ketika Arya Salaka sudah berjongkok di samping bil-bil pembaringannya, maka sekali lagi Sawung Sariti tersenyum. Hampir tidak kedengaran ia berkata, "Bagaimana dengan luka di dadamu, Kakang?" Arya Salaka menjadi tergagap. Kenapa yang ditanyakan justru luka di dadanya itu? Maka jawabnya, "Baik Adi." "Sudah baik." "Suatu kenangan yang tak dapat terhapuskan," bisik Sawung Sariti kemudian, "di dadamu, Kakang, akan tergores sebuah garis bekas luka itu. Dan garis itu tak akan hilang. Apabila Kakang nanti bercermin di air rawa pening, maka Kakang akan melihat goresan luka itu. Dan teringatlah Kakang kepadaku." Hati Arya Salaka berdesir. Dengan sepenuh perasaan ia berkata, "Aku akan selalu mengenangnya. Dan peristiwa itu tak akan berulang." "Ya, tak akan berulang kembali," desis Sawung Sariti. Suaranya menjadi bertambah lemah. Meskipun Ki Ageng Soradipayana telah mencoba mengobatinya dengan ramuan daun-daunan yang diketahuinya, namun keadaan Sawung Sariti menjadi bertambah berbahaya. "Kakang," kembali Sawung Sariti berdesis, "kau maafkan aku?" "Tak ada yang dapat dimaafkan Adi, sebab kau tak bersalah," jawab Arya. Sawung Sariti tersenyum, katanya, "Jangan berkata begitu. Aku tahu aku bersalah." "Kau maafkan kesalahan itu, Kakang?" "Ya, ya tentu, jawab Arya cepat-cepat. Segera menjawab hampir bersamaan, "Aku ikut serta." "Wah Gajah Sora akan memaafkan aku juga," bisik Sariti kemudian. Tentu, jawab Arya pula. "Kakang telah memaafkan aku, Wah Gajah Sora berdua juga akan memaafkan aku, Eyang Wanamerta, Paman Pandan Kuning, dan Sawung Rana." "Jangan sebut-sebut itu, Adi," potong Arya Salaka. "Lupakanlah. Mereka semua sudah memaafkanmu." "Tetapi adakah Tuhan memaafkan aku pula?" kata Sariti tiba-tiba. Dada Arya Salaka berguncang. Mahesa Jenar dan Ki Ageng Gajah Soradipayana pun segera berjongkok di sampingnya. Mereka sudah tidak dapat mempertahankan nyawa itu. Tuhan telah memanggilnya. Karena itu Ki Ageng Soradipayana berbisik di telinga anak muda itu.
Sebutlah nama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Kata-kata itu hampir tak terdengar, namun Saung Sariti telah mengucapkannya. Dengan tenangnya ia menutup matanya. Sebuah jerit yang tinggi membelah keheningan suasana. Nyai Ageng Lembusora memekik dan memanggil nama anaknya. Namun Saung Sariti telah pergi. Dengan air mata yang berlinang, Nyai Ageng Gajah Sora mencoba menenangkan hati adik iparnya. Namun usahanya sia-sia. Saung Sariti adalah satu-satunya anak yang akan menyambung hidupnya. Yang akan dapat menjadi tempat menumpahkan harapan serta cita-citanya. Namun anak itu kini telah pergi dan tak akan kembali. Karena itu seakan-akan nyawanya sendirilah yang telah lepas dari tubuhnya. Kalau demikian maka akan lebih baik baginya seandainya nyawa anaknya dapat ditukar dengan nyawanya. Seandainya ia sendiri boleh menggantikan anaknya menghadap Tuhannya. Lembusora masih berdiri seperti patung. Bibirnya bergetar dan tubuhnya menggigil. Matanya yang tajam menjadi suram dan berlapis air. Beberapa kali ia menggigit bibirnya, tetapi kemudian bibir itu bergetar kembali. Dipandanginya wajah anaknya yang pucat pasi. Namun bibir yang pucat itu membayangkan senyum keikhlasan. Dan tiba-tiba di wajah yang pucat itu seakan-akan memancar gambaran peristiwa yang pernah terjadi. Anak itu terlampau jauh tersesat. Tetapi bukan salah anak itu. Dialah yang telah mendorongnya tampil ke depan. Dengan penuh harapan dan hayalan masa mendatang. Di mana dikayalkan kepada anak itu, kekuasaan dan kamukten yang sempurna. Tanah perdikan Pangrantunan. Ki Ageng Lembusora menggeram. Penyesalan yang tak terkira telah menghentak dadanya seperti akan pecah. Demikian dahsyatnya perasaan itu mencekam jiwanya, sehingga tiba-tiba tubuhnya menjadi lemah. Perlahan-lahan ia melangkah ke sudut ruangan itu. Kedua tangannya menutupi wajahnya, seolah hendak menyembunyikan segenap kenangan yang datang silih berganti. Hanya sesaat saat ia mendengar jerit tangis istrinya yang memenuhi ruangan itu. Arya Salaka pun tak dapat menahan rasa harunya. Meskipun nyawanya sendiri hampir direnggut tangan adiknya, namun ia tak sampai hati melihat mayatnya terbujur diam di hadapannya. Karena itu, maka tanpa disadarinya ia berdiri dan perlahan-lahan melangkah keluar meninggalkan ruangan itu. Di bawah pohon sawo ia terhenti. Suara tangis bibinya masih terdengar jelas. Akhirnya ia berdiri saja di situ, bersandar pada pokok sawo yang jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Seluruh pamingit menjadi berkabung. Putra satu-satunya kepala daerah perdikan mereka gugur pada saat anak muda yang berani itu bertempur melawan Bugel Kaliki. Tidak saja orang pamingit, namun orang Banyu Biru pun ikut berkabung. Mereka ikut merasakan betapa daerah perdikan belahan tanah Banyu Biru itu kehilangan pemimpinnya. Pemimpin bagi masa depan. Sehari-hari itu suasana pamingit menjadi suram. Mereka disibukkan oleh persiapan pemakaman jenazah pahlawan yang masih muda itu, yang gugur dalam pengabdian dalam melawan hantu bongkok yang sakti. Ketika fajar pagi berikutnya pecah di timur, semua persiapan telah selesai. Hari itu akan diselenggarakan pemakaman Saung Sariti dengan upacara kebesaran. Seluruh penduduk pamingit tumplak-belak berjejal di sepanjang jalan yang akan dilewati iringan jenazah. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir terhadap pahlawannya, yang telah menjadi taur bagi kesejahteraan dan kebesaran rakyat pamingit. Upacara itu menjadi bertambah hikmat dengan hadirnya dua perwira pasukan Demak, Paningron dan Gajah Alit. Keranda jenazah Saung Sariti diletakkan di tengah-tengah runtuhan pendapa rumahnya. Dengan sengaja runtuhan itu tidak dibersihkan lebih dahulu. Para pemimpin pamingit dan Banyu Biru, bahkan kedua tamu dari Demak itu duduk saja di atas balok kayu yang berserak-serakan di sekitar keranda itu. Di keempat penjuru tampaklah beberapa orang laskar pamingit berjaga-jaga dengan tombak di tangan. Sedang di alun-alun telah siap laskar kehormatan yang akan mengantarkan jenazah sampai ke peristirahatannya terakhir. Keranda pahlawan dengan latar belakang runtuhan dan abu merupakan perpaduan pandangan yang menggetarkan. Laskar yang berdiri tegak dengan senjata di tangan serta para pemimpin yang duduk bertebaran, panji-panji dan tunggul, rontek dan rangkaian bunga telah mencekam hati seluruh rakyat Pamingit dan Banyu Biru yang sedang berada di Pamingit. Ketika matahari telah memanjat sampai ke ujung cemara di sisi alun-alun, maka sampailah waktunya jenazah itu diberangkatkan. Sesaat kemudian menggemalah bunyi kentongan di Banjar Desa disahut oleh setiap kentongan yang berada di Pamingit, yang berada di gardu-gardu, di langgar, dan di setiap rumah yang memilikinya.
Dan dari sisi keranda itu menggemalah bunyi sangkakala. Maka bersiaplah Laskar Pamingit dan Banyu Biru untuk mengawal jenazah pahlawan yang berani itu. Ketika jenazah diangkat oleh beberapa orang, di antaranya Wulungan, Bantaran, Penjawi dan kehormatan yang diberikan untuk pahlawan itu oleh Titis Anganten, Ki Ageng Pandan Alas, Mahesa Jenar dan Kebokanigara, maka berbicaralah Gajah Alit atas nama pemerintahan Demak. Gajah Alit yang memakai pakaian kebesaran pasukan Naramanggala itu menyatakan betapa besar terima kasih dan penghargaan Demak terhadap kesediaan pengabdian yang diberikan oleh Saung Sariti. Dengan darahnya ia telah mempertahankan tanahnya, rakyatnya dan kebesarannya. Lembu Sora mendengarkan sesorah Gajah Alit dengan dada yang bergejolak. Ia mendengar sesorah itu dirangkapi suara hatinya sendiri. Ia melihat luka yang tergores di lengan anaknya. Ia melihat pula luka yang tergores di dada Arya Salaka. Karena itu ia menjadi bimbang karenanya. Apakah yang telah terjadi? Namun adakah karunia Tuhan telah berkenan membersihkan nama anaknya pada saat-saat terakhir? Kini anaknya gugur sebagai pahlawan. Karena tangan bugel Kalikilah yang telah membunuhnya. Dan sudah pastilah bahwa anaknya telah bertempur melawan demit itu. Maka ketika datang saatnya jenazah itu diberangkatkan, sekali lagi Nyai Ageng Lembu Sora memekik tinggi. Ia kemudian meronta-ronta di tangan Nyai Ageng Gajah Sora dan Rara Wilis. Lembu Sora yang melihat keadaan istrinya menjadi sangat beribah hati. Didekatinya istrinya itu, dipegangnya pundaknya dan dibisikkan di telinganya kata-kata pemupus, "Sudahlah Nyai, anakmu pergi menghadap Tuhannya dengan bekal yang cukup. Ia gugur sebagai pahlawan. Ikhlaskan dia supaya ia menghadap Tuhan dengan tenang." Nyai Ageng Lembu Sora mendengarkan kata-kata suaminya. Namun amatlah sulit baginya untuk memadukan perasaannya dengan nalar. Karena itu, justru oleh sentuhan tangan suaminya, hatinya makin bergelora. Cepat-cepat ia membalikkan tubuhnya menjatuhkan dirinya di tangan suaminya. Setelah itu Nyai Ageng Lembu Sora tak tahu lagi apa yang terjadi. Pingsan. Beberapa orang menjadi sibuk mengurusnya. Diangkatnya tubuh itu masuk ke banjar desa. Dalam pada itu keranda jenazah mulai bergerak. Di ujung barisan berjalanlah seorang anak muda yang tegap perkasa, dengan tombak tak berwerangka di tangannya. Itulah Arya Salaka yang mandi tombak pusaka Banyu Biru Kiai Bancak. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya. Dan sekali-sekali ia menunduk. Beribu-ribu masalah berputar-putar di otaknya. Sesekali ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya, dan sesekali ia berdoa semoga Tuhan menerima adiknya di sisinya. Kalau kemudian matanya terasa panas, Arya segera mengangkat mukanya seolah-olah ada yang dicarinya di antara belayan mega yang putih dihembus angin lembut dari pegunungan. Hampir setiap wanita yang berdiri berimpitan di tepi jalan meneteskan air matanya. Mereka melepas pahlawan dengan hati yang sedih. Mereka tahu bahwa Sawung Sariti adalah satu-satunya putra kepala daerah perdikan mereka, bahkan putra yang agak terlalu dimanjakan. Betapa sedih ibunya. Betapa sedih ayahnya, desis mereka. Namun Sawung Sariti itu berjalan terus. Tubuhnya berjalan ke tempat pemakaman, sedang arwahnya berjalan menghadap Tuhannya. Di belakang keranda itu berjalanlah kedua perwira dari pasukan Demak. Di sisinya Ki Ageng Sora Dipayana dengan kepala tertunduk, sedang Ki Ageng Gajah Sora berjalan pula di belakangnya dan di sampingnya adalah Ki Ageng Lembu Sora. Barisan pengiring semakin lama semakin panjang. Setiap orang yang dilaluinya dengan serta-merta mengikuti di belakangnya mengantar sampai ke makam. Pamingit benar-benar berkabung. Demikianlah Sawung Sariti telah mendapatkan penghormatan terakhir sebagai seorang pahlawan. Apapun yang pernah dilakukan, namun ia adalah anak yang berani. Sehingga setelah ia gugur, adalah menegakkan pemerintahan di tanah kelahirannya. Di belakang mereka yang sedang mengantarkan jenazah itu, di dalam pondok yang kecil, terbaringlah Galunggung dengan lemahnya. Beberapa orang duduk di sampingnya dan mencoba membangunkan ia dari pingsannya. Beberapa kali ia membukakan matanya, namun kemudian ia pingsan kembali. Tetapi ketika nafasnya telah berangsur baik, maka Galunggung pun menjadi sadar. Sadar akan dirinya. Perlahan ia bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Ketika ia mencoba untuk minum, didengarnya bunyi kentongan. Tanda apakah itu? Terdengar ia bertanya lemah. Jenazah Sawung Sariti akan diberangkatkan, jawab salah seorang bawahannya yang sedang merawatnya. Apa katamu? Kata Galunggung membelalakkan matanya.
Bawahan Galunggung itu terkejut melihat sikapnya. Namun ia menjawab juga, ya jenazah Angger Sawung Sariti dimakamkan. Jadi kau maksud Sawung Sariti telah meninggal, berkata Galunggung. Ya, jawab bawahannya itu. Omong kosong, bentaknya. Bawahannya menjadi semakin tidak mengerti. Dan ia mencoba menjelaskan, Angger Sawung Sariti terbunuh ketika ia sedang bertempur melawan Bugel Kaliki. Dada Galunggung bergoncang keras. Dan tiba-tiba ia berteriak, kau berkata sebenarnya. Ya, jawab orang itu sambil menyeka peluh di keningnya. Gila, gila, Galunggung tiba-tiba mencoba untuk berdiri sambil memaki habis-habisan. Tetapi tenaganya lemah. Sehingga sekali lagi ia terbanting di tempat pembaringannya. Galunggung pingsan kembali. Tetapi tidak lama kemudian Galunggung membuka matanya kembali. Ia segera bangkit dan merenggut kain penyejuk di kepalanya. Matanya memandang berkeliling ruangan yang sempit itu. Tetapi mata itu kini menjadi merah. Seperti orang kehilangan ingatan ia berdiri tegak dan berteriak. Ki, kau tahu kenapa Sawung Sariti mati? Bawahannya menjadi cemas. Sambil menggeleng ia menjawab sekenanya, tidak. Sawung Sariti mati karena pengkhianatan. Ternyata Bugel Kaliki bekerja sama dengan Arya Salaka. Mereka bersama-sama membunuh Sawung Sariti, teriak Galunggung dengan mata bertambah liar. Tetapi mereka bersama-sama bertempur melawan Bugel Kaliki, sahut bawahannya. Bodoh, bodoh kalian, teriak Galunggung. Kalian tahu apa? Akulah yang paling tahu keadaannya, karena itu aku harus membalas dendam. Bawahannya semakin tidak mengerti. Mereka menjadi bingung. Dan mereka menjadi terkejut ketika tiba-tiba Galunggung menyambar pedang salah satu dari mereka dan tiba-tiba ia meloncati pintu dan berlari sekencang-kencangnya menyeberangi halaman. Sesaat kemudian ia sudah hilang di balik regol halaman itu. Beberapa orang bawahannya menjadi bingung. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi sesaat kemudian mereka sadar Galunggung menjadi orang berbahaya. Karena itu mereka harus berusaha mencegahnya. Setidak-tidaknya melaporkan kepada Ki Ageng Lembu Sora. Karena itu maka mereka pun bergegas meninggalkan halaman itu. Kemana? Tanya salah seorang dari mereka. Menyusul ke makam, jawab yang lain. Dengan berlari-lari kecil mereka pun segera pergi ke makam, di mana jenazah pahlawan yang masih sangat muda itu dimakamkan. Pada saat itu, keranda jenazah berhenti di samping liang kubur yang sudah dipersiapkan. Ketika jenazah sudah dibaringkan, doa pun dipanjatkan. Pemakaman itu berlangsung dengan selamat. Segala sesuatu seperti yang direncanakan. Ketika mereka akan meninggalkan onggokan tanah yang masih merah serta sepasang maijan yang masih baru pula, mereka melihat Arya Salaka berjongkok di samping gundukan tanah itu. Bibirnya bergerak mengucapkan beberapa patah kata, namun tak seorang pun yang mendengarnya. Lembu Sora sendiri agaknya telah berhasil menguasai perasaannya. Ia tidak dapat berbuat lain daripada menerima segala peristiwa ini sebagai suatu peringatan baginya. Meskipun peringatan itu terasa terlalu berat. Satu-satunya anak telah dilepaskan, sedangkan daerah perdikan menjadi hancur berantakan. Sesaat kemudian makam itu telah sunyi kembali. Seonggok tanah dan sepasang maijan baru berada di tengah-tengahnya. Di atasnya bergerak-gerak dalam belayan angin pegunungan, daun-daun dan bunga-bunga Kamboja yang putih bersih. Sepi, sesepi hati Lembu Sora. Hanya kadang-kadang terdengar ciap burung pipit yang berterbangan mencari makanan buat anak-anaknya yang ditinggalkan di atas sarang. Di perjalanan pulang itulah mereka melihat 3 orang berjalan bergegas-gegas ke arah mereka. Ki Ageng Sora Dipayana yang berjalan di paling depan bersama-sama dengan Paningron dan Gajah Alit segera bertanya kepada mereka. Apa yang terjadi? Orang itu pun berceramah tentang Galunggung. Mereka menyangka bahwa Galunggung telah pergi ke makam dan mengamuk di sana. Tetapi ternyata Galunggung tidak ada di antara mereka, karena itu mereka menjadi sangat cemas karenanya. Galunggung adalah gambaran diri seorang yang mabuk pada kekuasaan, pangkat dan penghargaan. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya. Dan sekarang orang itu agaknya kehilangan keseimbangan pikirannya. Sebab dengan hilangnya Sawung Sariti, segala cita-citanya ikut lenyap pula. Wulungan, Ki Ageng Lembu Sora memanggil. Wulungan pun segera berjalan di sampingnya. Lihatlah, apa yang dilakukan oleh anak gila itu, desisnya.
"Baik Ki Ageng," jawab Wulungan. Dan Wulungan pun segera berjalan mendahului orang-orang yang pulang dari makam itu. Ketika Galunggung meninggalkan regol halaman, ia memang tidak bermaksud pergi ke makam. Otaknya yang dipengaruhi oleh bermacam-macam persoalan itu ternyata tidak dapat lagi bekerja dengan baik. Dengan pedang telanjang ia berlari-lari ke banjar desa. Di dalam banjar desa itu, beberapa orang perempuan sedang mencoba menenangkan hati Nyai Ageng Lembusora yang beberapa kali jatuh pingsan kembali. Sekali-kali ia menangis melolong-lolong, seperti anak-anak yang kehilangan golek kesayangannya. Namun semakin lama ia menjadi semakin tenang. Tetapi sesaat kemudian, mereka digaduhkan oleh kedatangan Galunggung. Pedangnya yang telanjang itu diayun-ayunkan sambil berteriak memaki-maki. Dan karena itu bubarlah perempuan-perempuan desa itu bercerai-berai. Perempuan-perempuan itu berteriak-teriak dan berlari-larian. Mereka pada umumnya telah mengenal siapakah Galunggung itu. Seorang yang menakutkan bagi perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan muda. Sekarang orang yang menakutkan itu membawa pedang sambil berteriak memaki-maki. Nyai Ageng Lembusora terkejut juga melihat kedatangan Galunggung. Sesaat ia lupa pada keadaan dirinya sendiri. Ketika sebagian dari perempuan-perempuan itu telah berlarian keluar, maka Galunggung pun masuklah ke banjar desa sambil berkata, "Hi, di mana Arya Salaka?" "Galunggung," panggil Nyai Ageng Lembusora. "Aku mencari Arya Salaka," jawab Galunggung. "Kenapa dengan Arya Salaka?" tanya Nyai Ageng. "Pengkhianat. Dibunuhnya Sawung Sariti bersama-sama dengan Bugel Kaliki," jawab Galunggung. Nyai Ageng Lembusora mengerutkan keningnya. Katanya, "Kau keliru Galunggung. Mereka berdua telah berjuang bersama-sama melawan Bugel Kaliki itu." "Omong kosong," bentak Galunggung. "Galunggung," potong Nyai Ageng Lembusora, "kau kenal aku bukan?" "Iya, iya." "Nyai Ageng Lembusora," jawab Galunggung. "Nah, kalau demikian dengar kata-kataku," sahut Nyai Ageng Lembusora, "kau terlalu letih barangkali. Beristirahatlah." "Tidak," jawab Galunggung, matanya semakin bertambah liar. "Aku harus membunuh Arya Salaka." Semua orang yang masih tinggal di dalam banjar itu melihat betapa mata Galunggung itu menjadi merah dan bola matanya bergerak-gerak dengan buasnya. Nyai Ageng Lembusora yang telah mengenalnya dengan baik menjadi ngeri juga memandangnya. Apalagi perempuan-perempuan lain. Mereka menjadi gemetar dan mencari-cari jalan untuk lari keluar apabila Galunggung itu berbuat sesuatu. "Jangan sembunyikan monyet itu," bentaknya. "Jangan membentak-bentak aku Galunggung," jawab Nyai Ageng Lembusora. "Aku adalah ibu Sawung Sariti itu, dan aku adalah Nyai Ageng Lembusora, istri kepala daerah perdikanmu." Sejenak Galunggung terdiam. Ia berhadapan dengan istri kepala daerah perdikannya. Tetapi sesaat kemudian otaknya yang sudah tidak wajar lagi itu menyentak-nyentak kembali. Dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar seperti suara hantu yang kegirangan. "Diam," bentak Nyai Ageng Lembusora. Tetapi Galunggung tidak mau diam. Tertawanya bertambah keras. "Nah, katanya kau juga sudah berkhianat seperti Arya Salaka. Kalau demikian, akulah tinggal satu-satunya orang yang setia. Setia kepada Sawung Sariti dan setia kepada cita-citanya. Mempersatukan tanah perdikan Banyu Biru dan Pamingit. Ki Ageng Lembusora sendiri pun sudah tidak setia lagi. Kalau begitu semua harus aku lenyapkan. Arya Salaka, Lembusora dan monyet Bangkok yang sudah dibebaskan dari Demak itu." "Galunggung," teriak Nyai Ageng Lembusora, "kau sudah gila." Tetapi Galunggung tertawa terus. Di antara derai tertawanya ia berkata, "Kalian, perempuan-perempuan ini pun akan aku bunuh pula, sebab kalian tidak mau menunjukkan di mana Arya Salaka berada." "Jangan mengigau," potong Nyai Ageng Lembusora, tetapi hatinya pun menjadi bergetar. Juga Nyai Ageng Gajah Sora menjadi gemetar. Galunggung agaknya telah benar-benar kehilangan pikiran wajarnya. Dan ketika pedangnya itu diayun-ayunkan, bergetarlah setiap dada orang yang melihatnya. Beberapa orang menjadi menggigil dan yang lain menjadi lemas tak berdaya. "Kalian tak akan dapat lari. Kalau kalian mencoba meloncat keluar, aku akan dapat mengejar kalian. Dan kalian akan aku bunuh satu persatu. Satu demi satu." Kembali suara tertawanya membelah ruangan banjar desa yang tidak terlalu lebar itu. "Galunggung," kata Nyai Ageng Lembusora.
Namun suaranya sudah agak gemetar, kau telah mengkhianati Ki Ageng Lembu Sora. Kepala daerah perdikanmu. Akan aku bunuh dia. Sebab orang itu tidak setia kepada cita-citanya. Kenapa tidak dibunuhnya Arya Salaka? Dan kenapa dibiarkannya Gajah Sora itu kembali? Pengkhianat, teriaknya. Nyai Ageng Lembu Sora tak dapat berbuat apa-apa lagi. Galunggung telah menjadi gila dan tidak dapat mendengarkan kata-katanya. Karena itu, ia pun menjadi semakin ngeri. Apalagi ketika kemudian setapak demi setapak sambil tertawa berkepanjangan, Galunggung melangkah maju. Tak ada gunanya kalian lari. Tetapi perempuan-perempuan itu memekik-mekik dan mereka menghambur keluar dari ruangan itu. Beberapa orang yang masih sadar mencoba menarik tangan Nyai Ageng Lembu Sora dan Nyai Ageng Gajah Sora sambil berbisik, "Selamatkan diri Nyai Ageng berdua." "Oh," teriak Galunggung. "Kemana kalian akan menyelamatkan diri?" Nyai Ageng Lembu Sora dan Nyai Ageng Gajah Sora benar-benar tak melihat jalan untuk menyelamatkan diri. Agaknya mereka berdualah yang pertama-tama harus dibinasakan. Karena itu mereka pun menjadi ketakutan dan gemetar sehingga keduanya menjadi saling berpegangan dengan eratnya. Namun di antara perempuan-perempuan itu, tidaklah semua menjadi ketakutan dan kehilangan akal. Tidak semua berlari-lari sambil berteriak-teriak. Ketika Galunggung benar-benar tak dapat mendengarkan kata-kata Nyai Ageng Lembu Sora, dan ketika ia melangkah maju setapak demi setapak, maka tanpa berjanji tampillah dua orang gadis, berdiri tegak dengan tenangnya di hadapan dan membelakangi Nyai Ageng Lembu Sora dan Nyai Gajah Sora itu. Keduanya adalah Rara Wilis dan Endang Widuri. Maka terdengarlah bisik Rara Wilis perlahan, "Tenangkan hati Nyai. Akan aku coba mencegah perbuatan orang itu." Nyai Ageng Lembu Sora dan Nyai Ageng Gajah Sora terkejut, bahkan Galunggung yang gila itu pun terkejut melihat ketenangan dua orang gadis itu. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora masih belum mengenal terlalu banyak siapakah mereka itu. Yang mereka ketahui hanyalah nama kedua gadis itu, dan bahwa kedua gadis itu bukanlah gadis Pamingit dan bukan pula gadis Banyu Biru. "Nini," panggil Nyai Gajah Sora, "kemarilah." Tetapi Rara Wilis dan Endang Widuri tidak bergerak lagi dari tempatnya. Bahkan menoleh pun tidak. Pandangan mereka tertuju ke mata pedang Galunggung yang berkilat-kilat tajam. Meskipun demikian Rara Wilis menjawab, "Biarlah aku coba, Nyai." "Jangan ini," Nyai Ageng Lembu Sora pun mencoba mencegahnya. Ia tahu benar betapa berbahayanya Galunggung bagi perempuan. Apalagi gadis-gadis cantik itu. Sejenak Galunggung memandangi keduanya. Mula-mula matanya menjadi bersinar-sinar. Sambil tertawa dalam gilanya, "Hai gadis-gadis cantik, jangan berdiri di situ. Biarlah aku selesaikan urusanku. Nanti kau boleh munggah-unggahi. Kau akan menjadi istri kepala daerah perdikan Pamingit dan Banyu Biru. Kau dan kau." Ujung pedangnya bergerak-gerak menunjuk ke wajah Rara Wilis dan Endang Widuri. Namun kedua gadis itu tidak beranjak dari tempatnya. "Nini," panggil Nyai Ageng Lembu Sora cemas, "menyingkirlah." Wilis menarik nafas. Ia sudah beberapa kali menghadapi lawan. Bahkan ia pernah berhadapan dengan orang yang sedang terganggu syarafnya. Gila. Meskipun demikian ia masih mencoba untuk menenangkan hati Galunggung. Katanya, "Galunggung, kalau ada persoalan biarlah persoalan itu diselesaikan. Persoalan antara kau dan Arya Salaka atau antara kau dan Paman Lembu Sora. Tetapi kami perempuan-perempuan di sini tidaklah tahu persoalan itu. Dan kalau kau bunuh kami pun persoalanmu tidak akan selesai." Sekali lagi Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora menjadi keheran-heranan. Kata-kata Rara Wilis diucapkan las-lasan, kata demi kata. Sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda kecemasan apalagi ketakutan. Galunggung mengerutkan keningnya. Matanya tiba-tiba menjadi suram. Meskipun otaknya tak wajar lagi, namun lamat-lamat ia menjadi teringat bahwa ia pernah melihat gadis-gadis itu. Satu atau dua kali tetapi di mana dan kapan. Akhirnya wajahnya menjadi tegang ketika kemudian teringat olehnya, di mana ia bertemu dengan kedua gadis itu. Sehingga terlontarlah dari mulutnya, "Bukankah kau gadis-gadis gila dari Gedangan?" "Kau masih mengenal kami," jawab Widuri. "Bukankah kau pernah mengunjungi kami di Gedangan? Bersama harimau betina dari Gunung Tidar dan kemudian sepasang uling dari Rawapening?" "Gila," teriak Galunggung. Matanya menjadi liar kembali.
Kedua gadis itu ternyata pernah menghadapi laskarnya sebagai lawan yang tangguh. Bahkan bukankah mereka pernah bertempur melawan Jakasoka dan istri Simarodra? Tetapi otak Galunggung itu benar-benar telah tidak dapat berputar. Pikirannya hanyalah sesaat terpencar di kepalanya. Kemudian kembali gilanya mempengaruhinya. Karena itu maka sekali lagi ia tertawa, bagus, bagus. Kalian akan menjadi istri yang baik. Menepilah, jangan biarkah perempuan itu melarikan diri. Jangan maju lagi, potong Rara Wilis. Nyai Ageng Gajah Sora dan Nyai Ageng Lembu Sora sekali lagi terkejut. Mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rara Wilis. Tetapi sekali lagi mereka mendengar gadis itu memerintah, Galunggung, tetap di tempatmu. Galunggung yang hampir saja melangkah maju, terhenti juga. Dipandangnya Rara Wilis dengan tajamnya. Matanya telah memerah, semerah darah. Kemudian ia berteriak nyaring, pergilah atau kau akan lebih dahulu mati. Bersambung ke bab 102. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.